Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil futuh warrusukh salahil jasadi warruh ala hadratin nabiyil mustafa Muhammadin mutaba sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa karabati ashabihi biniyatil ikhlas ta'ala bittaqwa mardatillah wa syafa'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam syawalillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ودام النفع بعلومه في الدارين. وبالسند المتصل إلى الشيخ المصنف رحمه الله قال وفرائض الوضوء ستة. Adapun fardu-fardunya wudu yaitu ada 6. Ini biar enak agak majuan aja kali ya adik-adik, majuan dah. Majuan. Ya. Yang di luar biar agak masuk. Jangan ada di luar. Om Eko di dalam. Saya di depan kagak enak ini. Ntar ada orang lewat itu bagaimana sih yang di depan? Enggak ngacak-ngacak ke dalam. Itu ya. Nah, ya. Ini mudah-mudahan saya berharap pertama mudah-mudahan semua sudah paham ya. Fardu atau rukun-rukunnya wudu ada 6. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Yang pertama apa? Niat. Benar tuh. Kalimatnya niat. Cuma di sini ada tambahannya. Ya, biar enggak salah nempatin sama prakteknya nanti ya. Sama prakteknya, terutama prakteknya. Karena bicara ibadah itu sebagian besar kaitannya sama praktek. Yang pertama dari rukun-rukun atau fardu-fardunya wudu itu an-niyatu, yaitu niat. Kapan niat itu? Nah, itu pertanyaannya.
Kalau wudu niatnya kapan? Ayo dah. Wudu niatnya kapan? Gimana? Lagi basuh muka. Oh itu. Benar. Nah ini kalimat selanjutnya benar itu kalimat an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Niat ketika membasuh muka. Gitu. Lebih jelasnya inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi niat itu ya posisinya ketika membasuh awal bagian dari wajah. Itu lebih cetaknya ya. Kenapa harus disebutkan seperti itu? Pertama, orang berwudu itu kadang dia menggunakan media gayung, kadang dia menggunakan media keran, kadang dia menggunakan media selang, atau kadang modelnya diciuk pakai tangan. Kalau di wadah-wadah yang lumayan besar, yang kalau orang Madura bilang sebut kolah, ya, yang bahasa fikihnya kolam yang isinya lebih dari 2 kullah, gitu ya. Itu boleh kan? Bab air kan sudah lewat, jadi boleh dipakai kalau air yang kapasitasnya lebih dari 2 kullah. Ya, wudu langsung ke situ nggak apa-apa. Nah sekarang kalau sudah masuk seperti itu, ada 2 hal penting terkait dengan niat. Ini sebelum masuk rukun yang lain, karena niat menempati posisi yang sangat vital. Karena nanti sholat juga ada niat. Ya, sholat ada niat ya, puasa ada niat. Karena kalau nggak ada niat, ya nggak sah sebuah ibadah itu. Nah, pertanyaannya niat itu apa? Ada yang masih ingat? Sebulan yang lalu saya sempat sebutin. Niat itu apa? Adik-adik ada yang paham? Niat itu apa? Atau paling nggak mudah-mudahan ada yang ingat. Bulan yang lalu saya sempat nyebutin itu, walaupun sekilas nggak cetak banget. Apa? Niat itu apa? Ada yang belum bayang? Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, gitu ya. Itu redaksinya ya. Itu redaksinya. Istilah redaksi bahasa Arabnya. Gampangnya bahasa Indonesianya, pemaksudan sesuatu muqtarinan terkait langsung pemaksudan tersebut bifi'lihi dengan pekerjaannya. Makanya redaksinya akhir seperti itu. Niat ketika membasuh muka. Tidak sah seseorang niat ketika belum membasuh muka. Atau sebaliknya niatnya sesudah membasuh muka, nggak sah juga. Karena fa'illam yaqtarin, kalau nggak terkait langsung dengan bifi'lihi, dengan perbuatannya, dengan pekerjaannya, fayusamma azman, maka dinamakan azam, bukan niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Wa mahalluhal qalbu, tempat niat itu adanya di hati. Kita suka mendengar ya, wudu seperti apa niatnya? Adik-adik, niat wudu kayak apa? Adik-adik, niat wudu kayak apa? Niat wudu apa? Gimana? Itu adik-adik. Kalau yang gedean dikit ini niat wudu gimana? Coba bayangin, nawaitul wudu'a, gitu Mama ya, li raf'il hadatsil asghari, gitu kan, fardhon lillahi ta'ala. Kalau itu niat,
coba praktekin niat yang tadi itu pada saat membasuh muka, coba praktekin. Itu pasti repot. Ya, pasti repot. Coba dah airnya pasti ada yang kesedot, ada yang muncrat. Karena dia harus membasuh muka yang di situ ada area, ya ada lubang hidung, ada lubang mulut. Ya, jangan lupa tempatnya di hati. Nah yang barusan itu, ya adik-adik ya, nawaitul wudu'a, ya. Dan selanjutnya atau nanti dengan redaksi yang lain yang ada penjelasannya di sini. Kaitannya sama sah nggak sahnya wudu ya. Kalau wudunya nggak sah ya sholatnya nggak sah. Sia-sia kita nanti. Tempatnya itu di hati. Jadi kalimat tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala itu pelafazan niat, bukan niat. Terjemah dari kalimat tadi yang redaksinya bahasa Arab, bahasa gampangnya begitu, saya niat berwudu untuk mengangkat hadas yang kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu pada saat seperti ini, kalau mau itu diucapkan tadi bukan niat, itu pelafazan niat. Tidak sah kalau cuma bicara seperti itu, ngucapin kalimat tadi, itu nggak sah. Wudunya nggak sah ya, adik-adik ya, pahamin, nggak sah. Itu hukumnya sunnah. Nawaitul. Jadi pada saat air kita tadangin dari keran katakan, atau dari selang atau dari cidukan, ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Air, maaf, begitu katakan kita pakai tangan dua. Katakan awal kita menyentuh tangan kita yang ada airnya di sini. Nah, ketika plek sampai di sini, sambil muterin dalam hati berucap, saya niat berwudu untuk mengangkat hadas yang kecil fardu karena Allah Ta'ala. Baru selesai. Itu baru sah niatnya. Ya, prakteknya harus kayak gitu ya. Tapi juga jangan keduluan. Jangan sampai ininya selesai, niatnya belum selesai. Plak, saya niat berwudu untuk mengangkat hadas yang kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ini udah kemana-mana. Di hati, ucapan tadi bahasa Indonesia belum selesai. Jadi dia ada di dalam proses membasuh muka. Itu niat ya. Tolong ke depannya kalau bahasa kudu ya kudunya begitu. Sehingga nanti wudunya jadi sah. Nah. Selanjutnya orang niat. Kenapa ada nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari? Ulama-ulama kita terdahulu itu sudah merumuskan redaksinya. Ya. Ada tiga redaksi yang kalau kita niat wudu itu dengan bahasa simpel bisa. Yang sah itu 3. Tapi nanti ada yang tidak sah, hati-hati ya. Nah, dari niat, rumusan niat itu ahaduha raf'ul hadasi. Ini kaitannya sama tata cara orang berniat pada saat berwudu, yang notabene pada saat membasuh muka. Yang pertama, raf'ul hadasi awit taharati 'anil hadasi. Jadi umpama saya niat mengangkat hadas fardu karena Allah Ta'ala, sah wudu kita gitu ya. Atau saya niat bersuci dari hadas fardu karena Allah Ta'ala, segitu juga sah ya. Itu redaksi yang pertama, itu simple. Yang kedua, asani ayyan wiya istibah hatas salati au ghairiha mimma la yubahu illa bit taharati. Yang kedua itu berniat pembolehan salat au ghairiha atau selain salat, mimma dari hal-hal atau dari apapun la yubahu illa bit taharati, yang tidak dibolehkan kecuali dengan bersuci. Artinya ada perbuatan yang tidak dibolehkan kecuali dengan bersuci gitu. Jadi gampangnya, dalam hati saya niat untuk dibolehkan sholat ya.
tapi sambil membasuh muka pada saat itu sah. Yang ketiga, ayyanwiya fardal wudu'i au ada al wudu'i. Jadi niatnya saya niat fardu wudu gitu ya, atau saya niat apa tadi, au ada al wudu'i, menunaikan wudu ya, fardu karena Allah Ta'ala ya, fardunya mesti dibawa ya karena itu rukun fardu. Nah, itu segitu cukup. Ada yang tidak sah sekalipun isinya bahasa Arab. Kalau seseorang itu niatnya bersuci, saya niat bersuci fardu karena Allah Ta'ala, itu tidak sah. Kenapa? Li'anna taharata takunu 'anil hadathi wa 'anin najisi. Karena bersuci, di awal saya ingatkan ya, toharah itu ada dua jalur ya, ada dua model. Yang pertama izalatun najasati, menghilangkan najis, itu juga toharah. Tapi menghilangkan hadas, itu juga toharah. Kalau menghilangkan najis, contoh menghilangkan najis seperti apa? Menghilangkan najis seperti apa? Pada saat cebok ya, itu ngilangin najis ya, ngilangin najis. Cebok secara umum tidak dituntut niat gitu ya, karena tujuan utamanya adalah izalatun najasati, ngilangin najisnya. Sementara kayak berwudu, nanti ada bab mandi wajib, adalah mengangkat hadas, maka dia harus disebut wudu itu mengangkat hadas gitu ya. Jadi jangan sampai salah, niat bersuci doang, saya niat bersuci fardu karena Allah Ta'ala, wudunya tidak sah gitu ya. Nah, sekalipun yang niatnya itu anak kecil dia kan tidak dituntut ya, tidak dituntut untuk sholat. Kalau belum mukallaf ya nggak wajib sholat, karena nggak wajib sholat ya nggak wajib wudu gitu loh ya. Tapi umpama anak kecil yang kategorinya belum mukallaf, dia berwudu dengan cara seperti itu, wudunya sah gitu ya. Nah, itu buat orang umum. Bagaimana ketika orang dalam kondisi khusus? Maaf, ada orang yang kondisinya khusus. Pertama, orang baik laki maupun perempuan yang dia mengalami penyakit beser ya, beser atau gampang pup ya, tanpa kita harus maaf tanda kutip ngelihat kualitas pupnya ya gitu, mau Batman atau gimana, pokoknya gampang pup atau gampang buang angin gitu ya. Niatnya nggak boleh kayak tadi. Atau orang perempuan yang dia punya istihadah itu darah penyakit di luar menstruasi atau nifas gitu ya, darah penyakit namanya istihadah istilahnya. Nah, niatnya nggak boleh kayak tadi, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, redaksi paling lengkapnya gitu ya. Niatnya nggak bisa seperti itu. Maka niatnya cuman satu ya, niatnya seperti apa? Nawaitul istibahah atau nawaitu istibahah lis-sholati gitu ya. Bahasa Indonesia gampangnya, saya niat pembolehan. Istibahah itu masdar ya, artinya pembolehan. Bahasa gampang yang paling bisa dipahamin, yang dipraktekinnya gampang, saya niat dibolehkan sholat. Itu tolong dipahamin ya.
Jadi nanti kalau kita ketemu ada orang-orang yang kondisinya entah kawan kita, saudara kita, anak kita atau siapapun yang beser, maaf boleh jadi kita dikasih titipan orang tua yang sudah uzur. Ya, ketika nanti ngalamin seperti itu jangan panik. Waktunya sholat ya sholat, wudu ya wudu. Nah, cuman bedanya kalau orang-orang itu orang-orang khusus gitu ya. Wudunya juga nungguin masuk waktu. Nah, wudunya juga niatnya harus seperti itu. Jadi nggak normal niatnya kayak yang lain, gitu ya. Nah, kita masuk rukun yang kedua. Rukun yang kedua dari wudu adalah ghaslul wajhi. Wa huwa awwalul arkani adh-dhahirati. Membasuh muka, kalimatnya ghusala ya, membasuh. Jadi karena dia membasuh, jadi posisi tangan itu ya, mau tangan satu, mau tangan dua, mau mulainya dari mana, ini bebas ya. Orang berwudu itu bebas. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Pertama kali dia nyentuh awal bagian dari wajah. Dia wudu mau dari sini dulu nggak ada masalah. Ya, wudu dari sini dulu nggak ada masalah. Ya, kalau tangan dua mah rada gampangan kali, karena ulama atau guru-guru kita dulu mengajarkannya seperti ini prakteknya. Tuh, dua. Kalau tangannya satu, yang satu mungkin maaf kalau bahasa paling ekstrimnya, apa dia tanggung lagi megang rokok gitu kan? Kalau ditaruh kebetulan wudunya di dekat dekat pom bensin gitu ya. Kalau taruh repot. Gampangnya itu bahasa kondisi paling ekstrim. Jadi gampangnya wudunya pakai tangan satu. Atau kondisi yang emang dia nggak memungkinkan secara umum menggunakan tangan dua. Nah kalau tangan satu bebas, makanya itu hal-hal seperti itu bicara yang nggak ngebebanin. Silahkan mau mulai dari sini, boleh. Mau ke kiri dulu, boleh, nggak ada masalah. Yang penting ghaslul wajhi, kalimatnya ghaslu ya. Kata-kata mencuci itu beda dengan mengusap. Jadi dia nggak cukup cuman air sampai, artinya tibang sambil gitu loh. Agak ditekan, namanya cuci kan begitu nyuci. Ya tolong pahamin ya nyuci ya. Jadi sambil ditekan. Ya, mau dari sini boleh. Ya, mau dari sini boleh. Ya. Ya, bebas dari manapun. Nah pertanyaannya batasan wajah. Batasan wajah ini kalau yang udah agak remaja apalagi dewasa, ini kaitannya sama ada rambut ya atau bulu ya. Ya pertama bicara wajah dulu ya. Kita nggak ngomongin bulu. Jadi ngomongin wajah itu ada dua konsentrasi. Pertama bicara kulit lah gampangnya. Patokannya dari ujung atas dahi, nah ujung kening atau dahi, ya. Ini secara umum yang normal. Setiap orang itu enggak sama. Ya, setiap orang enggak sama. Kalau tahun 80 atau 80-an ya, istilah ada siapa? Artis yang namanya Tommy Page ya. Ya, Tommy Page ya. Rambutnya kan lancip di sini ya. Di sininya enggak ada. Gitu ya. Lebih lancip di sini. Ya, lah ini enggak ada, berarti ini wajib dibasuh. Enggak, patokannya dahi, kening. Secara umum batasan kening paling atas. Ya, ya kalau yang lebih lebar ya maklum udah dikit ya, berarti rada legaan dikit basuhnya gitu urusannya. Tapi tempat tumbuhnya rambut jelas ya. Maaf, umpama botak, makanya kalimatnya tempat tumbuhnya rambut. Ya, bukan di batas rambut. Kalau rambutnya nggak ada repot, gitu ya. Tempat tumbuhnya rambut di mana? Atau yang ngomong udah botak total karena sebab penyakit atau karena usia, gitu ya. Nah, ini dari atas batasannya sampai di sini, tempat tumbuhnya rambut, ujung dahi. Di bawahnya sampai ujung dagu. Jadi di sini ya, kurang lebih sini nih, ya. Kanan kirinya seperti apa batasannya? Itu batasannya kuping atau telinga. Ini maaf, ini ada apa istilahnya nih? Istilah apa sih ini kalau kuping bagian dari telinga ini apa nih?
Ya pokoknya batasan kuping yang bagian dalam sebelah sini ya. Dari sini sampai yang ke kiri sama. Nah, ini batasan wajah. Ya. Jadi kalau digambar, kalau dibatasin begitu. Ya. Sebenarnya secara teori aslinya pelipis itu tidak masuk ke dalam kategori wajah. Tapi di sini ada imam yang memasukkan itu sebagai bagian dari wajah. Karena agak susah memilah-milahnya. Kata-kata pelipis itu versi kita kan di sini. Nah, lama-lama tertentu masukkan pelipisnya di sini. Gitu ya. Bicara pelipis nih. Nah, buat kita yang notabene Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'iyah, maka yang paling enak prakteknya itu kita bicara gambar gini ya. Tuh, total lingkaran kayak gini. Satu. Itu bicara kulit. Sekarang bicara rambut yang tumbuh di wajah. Bagaimana kalau rambut yang tumbuh di wajah itu bagian dari wajah? Dan bagaimana rambut yang tumbuh keluar dari wajah? Umpama, ini menjama, umpama kumis. Ya, kumis. Tumbuhnya tebal banget ya. Tumbuhnya tebal banget. Ya. Air itu harus masuk. Karena bagian dari wajah ya. Setebal apapun kumis, dia harus masuk. Bicara kulit ya. Rambutnya mesti dibasuh semua. Nah, lempengan begini orang yang tidak punya kumis atau kumisnya tipis rada gampangan dikit. Gitu. Umpama, ini umpama. Kumisnya, kan ada orang tertentu yang kumisnya sampai nyengser kemari gitu ya. Kalau nggak percaya lihat film-film Cina zaman dulu. Ya, Irfan ya, film Cina zaman dulu gitu ya. Ada yang ujung kumisnya sampai nyengser. Nah, yang nyengser kemarinya nggak wajib dibasuh. Begitupun dengan jenggot. Ya, bagaimana dengan jenggot? Jenggot yang tebal, ya, jenggot yang tebal, ya, jenggot yang tebal, dia tidak wajib dibasuh. Ya, nanti ada istilah penjelasan setelah ini adalah hal-hal yang disunnahkan dalam berwudu. Nah, itu ada bahasan terkait dengan menyela-nyela jenggot yang tebal. Jadi jenggot, bulu yang tumbuh di bawah dahu, di bawah dagu, itu kalau tebal nggak wajib dibasuh. Tapi kalau tipis itu wajib dibasuh. Ya. Jadi kalau yang umpama jenggotnya cuma 3 lembar, itu tipis istilahnya. Ukuran tipis sama tebal apa Anda? Nah, itu ya. Sekarang ukuran tipis sama tebal apaan? Gimana? Jarang. Iya juga sih. Ukurannya apa? Itu persamaan namanya. Jarang sama tipis sama tebal itu sama. Ukurannya begini. Kalau mata ngelihat, dikatakan jenggot nih. Kalau mata ngelihat dari depan, kemarin ngelihat itu. Yang dibalik jenggotnya kelihatan nggak? Kalau dia nggak kelihatan, berarti tebal, lebat, gitu ya. Tapi kalau kelihatan, tipis berarti. Itu gampang ya. Sesuatu yang dibalik jenggotnya itu kelihatan atau tidak? Itu ukuran tebal atau lebat atau tidak? Atau tipis ya? Karena ini kaitannya sama wajib atau tidaknya yang dibasuh gitu, wajib atau sunnahnya nanti. Jadi jenggot yang tipis itu wajib dibasuh. Mana ada yang jenggot cuma selembar gitu. Saya termasuk yang punya jenggot cuma nggak banyak. Udah, saya khawatir gitu, gitu ya. Maaf, bukan nggak mau ngikutin sunnah ya, bukan nggak mau ngikutin sunnah. Ada saudara-saudara kita yang ya cukup cakap, ya mengedepankan sunnah gitu. Saya rada kurang berani karena takut khilaf, ya takut yang sedikit itu lupa kebasuh gitu. Ya, wudunya jadi nggak sah. Gitu. Ya, itu tahu batasannya persis ya. Dah. Yang selanjutnya adalah karena ini ketemunya cuma sebulan sekali,
Dan sudah 9:30, kita ringkesin aja deh ya. Tapi paling enggak 2 hal tadi mesti di patenin ya. Yang ketiga adalah wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh atau mencuci kedua tangan beserta apa? Sikutnya. Ada di redaksi kitab fikih yang lain ya, ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Di sini langsung ma'a ya. Karena pengertian ila itu ya beserta. Dasar kuatnya suatu saat Nabi itu salah seorang sahabatnya melihat, sahabat Jabir melihat Nabi yudirul ma'a 'alal marafiqi. Jadi Nabi itu memutarkan air dengan menggunakan tangan gitu. 'Alal marafiq, di atas kedua sikutnya. Gitu ya, di atas sikutnya. Jadi ila di situ bermakna ma'a beserta sikutnya. Ya. Jadi dia berusaha kalau sikutnya sudah ikut dibasuh. Hati-hati. Ya, bicara sikut bukan maknanya polos, sikut ininya doang, ininya enggak bicara lingkaran. Bagian dalamnya juga harus dibasuh juga. Ya, sendi ya. Yang jadi batasan hasta istilahnya. Ukuran satu hasta dari ujung jari itu harus dibasuh. Jadi kalau bahasa kasar, ulama-ulama atau guru-guru kita dulu mengajarkan begitu. Ya. Umpama wudunya dari sini, minimal 4 jari itu sudah lewatin sikut. Nah, seperti ini. Ya. Itu aman. Baru kita bicara ngomongin sah wudunya. Yang selanjutnya adalah mashu ba'dir ra'si. Yang keempat itu dari rukun wudu adalah menyapu sebagian kepala. Kalimatnya berbeda. Ya, kalau tadi mencuci atau membasuh, ini mengusap atau menyapu. Dan ini pun sebagian. Sebagiannya kepala, bukan rambut. Hati-hati dengan yang rambutnya tebal ya. Yang rambutnya lebat. Bahasa lain apalagi gondrong gitu ya. Patokannya, maaf, itu ra'sun, kepala. Kita pretelin ya. Pertama dia ngusap. Kalau ngusap itu nggak perlu dicuci banget, cukup ngusap. Yang penting catatannya air itu sampai ke sebagian. Karena ini cuma sebagian, nggak keseluruhan bicara rukunnya. Sebagian itu bisa sebagian kecil. Sebagian kecil seperti apa? Ya sekecil yang bisa kita kerjakan dan kita mau. Ar-ra'si itu kepala. Karena bicara kepala, dia harus melewati rambut, tempat tumbuhnya rambut bicara kepala ya. Jadi umpama Irfan ya, jadi kalau ente mau kondangan ternyata udah pakai minyak limis, tapi wudu batal. Sebentar mau sholat dulu, ya wudu silakan, nggak perlu dikupiak, nggak perlu. Ambil air sedikit, masukin di sini nih, air, umpama gitu kan. Yang penting air itu masuk ke kulit kepala, tek gitu loh. Kan ada rasanya. Ya ada rasanya kulit kepala. Walaupun paling aman memang maaf orang yang nggak punya rambut. Aman bagaimana juga. Gitu ya. Mau di sini kek, mau di sini kek, mau di sini kek, sekalian narik ya rambut ya. Jadi kasih air, air masuk ke dalam nyerap, sekalian narik rambut. Biar ada kesan The Beatles-nya gitu ya. Dan itu nggak ada masalah, yang penting dia kena kulit kepala. Dah. Yang selanjutnya nanti ada penjelasan terkait dengan kuku ya. Di tangan tadi saya jelaskan, tidak jelaskan karena nanti di kaki juga kena ya. Yang kelima adalah wal khamisu ghuslur rijlaini mal ka'baini. Yang kelima itu adalah membasuh atau mencuci kedua kaki beserta dua mata kakinya. Pun sama. Mata kaki itu harus lewatin. Ya, harus dibasuh. Hati-hati dengan rongga di belakang sini nih. Maaf. Ya, maaf. Rongga di belakang di bawah jari. Baik dia gemuk atau kurus, ini rawan nggak kebasuh kalau kakinya nggak diangkat.
Jadi hati-hati wudu ya. Tuh. Terus di sela-sela ini sama kayak tangan, di sela-sela jari itu hati-hati. Dan yang mestinya paling hati-hati adalah kuku. Hati-hati ya, hati-hati yang punya kuku panjang. Kuku, contohnya kuku tangan deh ya, kuku kaki juga sama, karena dia mesti dibasuh. Usahakan, makanya lebih aman itu memelihara rambut panjang gondrong daripada memelihara kuku panjang. Ya, kalau kuku panjang, batasan tempat tumbuhnya kuku itu batasan yang mesti dibasuh, mesti kena air. Kalau itu nggak kena, ya nggak selesai, nggak sah wudunya gitu loh. Ya, kalau rambut mah rada gampang, mau segondrong apapun, yang dibutuhin untuk berwudu adalah kepalanya bukan rambutnya itu. Ya, jadi silakan rambut gondrong gitu loh. Saya bukan nyuruh ya, artinya itu lebih aman dibanding kuku. Hati-hati kira-kira nggak ada keperluannya miara kuku gitu kan. Yang punya jurus pemacan perlu kali ya, Pan ya, kukunya kudu panjang kali ya. Dah, arti gampangnya kuku usahakan paling tidak kalau kukunya panjang atau lebih aja sedikit dari tempat tumbuhnya kuku, hati-hati itu harus bahasa Betawinya harus dibengkek dikit. Kenapa? Biar air masuk. Jadi pada saat wudu ini mesti begini. Coba bayangin kalau kaki, kan lebih repot. Kalau tangan masih enak kebengkeknya pada saat wudu. Kalau kaki, dia kan lebih repot, gitu ya. Terutama kuku kaki jempol, ya kan? Kalau panjang, ini lebih repot lagi. Makanya kalau bisa, sekedar ngegampangin istilahnya. Hati-hati dengan kuku, ya. Bukan sekedar kuku itu dibersihin dari kotoran, kan ada yang modelnya ya kukunya panjang dan tukang main tanah, sudah pada hitam atau coklat gitu kan karena tanahnya. Bukan sekedar tanahnya dibersihin, tapi ketika wudhu itu harus kena air gitu loh. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Karena ini prakteknya juga sama nanti ketika berhadapan dengan mayit juga itu harus prakteknya gitu loh. Ya, mayit juga kan kudu gampangnya wudhu. Walaupun wajibnya mandi, bukan wudu gitu ya. Nah, cuman karena mayit mah nggak bisa mandi sendiri, akhirnya dimandiin gitu. Nah, yang terakhir, ya tolong dipahamin itu ya. Yang terakhir itu apa yang disebut dengan wat-tartibu. Ya, ala ma dzakarnahu. Tertib itu kita suka nyebut ya, tertib. Apa pengertian tertib? Itu paham, tertib itu apa? Alhamdulillah nih ada pencerahan dari Bapak Herman. Tertib itu yang duluan-duluan belakang-belakangan. Ini pengalaman urusan ngantri nih ya gitu. Nggak boleh nyelag. Tertib itu pada akhirnya kalau orang sekolah tertib itu pengertiannya kadang-kadang suka yang penting rapih barisnya. Bukan itu, tertib itu pengertiannya gampangnya berurutan, gitu gampang ya. Nggak boleh ada yang nyelag. Karena kondisi dibasuh muka aja dulu, baru niat, atau membasuh tangan dulu baru muka. Nggak bisa begitu. Harus runutannya muka. Ya kalau niat namanya include dia masuk ke dalam pembasuh muka. Muka. Kemudian apa? Tangan, sebagian kepala, baru kaki. Itu tertib ya. Da faslun wa sunanuhu asyru khisalin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معدل لكل خير يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.